Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada mahasiswa kebidanan STIK STHB. Perkenalkan, nama Bapak Irfan Hafiz Samsudin. Bapak akan memaparkan sebuah materi berupa video conferencing. Oke, mari kita perbesar dulu. Oke. Nah, ini biodata singkat Bapak bisa dihubungi di nomor kontak tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ini tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengoperasikan aplikasi video conferencing dalam proses pembelajaran daring. Itu indikator yang diharapkan. Oke, kita lanjut. Ini daftar materinya yaitu video conferencing dan aplikasinya. Yang kedua adalah pengoperasian video conferencing atau praktek, yaitu berupa Google Meet ataupun Zoom. Nah, kita masuk ke dalam video phone and video conferencing. Apa perbedaannya? Oke, video phone sendiri merupakan telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua individu di lokasi yang berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan atau bisa dikatakan sebagai real time. Oke, contohnya antara lain Skype, WhatsApp phone. Nah, itu adalah bentuk dari video phone. Apa yang dimaksud dengan video conferencing? Video conferencing mengaplikasikan penggunaan teknologi video phone untuk pertemuan kelompok atau organisasi daripada pertemuan antar individu yang diutarakan oleh Moberg secara real time. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu perbedaannya antara video phone dengan video conferencing. Kalau video phone antara dua orang, pesertanya dua orang. Kalau video conferencing lebih dari dua orang. Oke. Telemedicine merupakan salah satu bentuk dari aplikasi video phone yang menghubungkan dua tenaga medis dalam lokasi yang berbeda. Ada yang dimaksud juga dengan 4 macam. Sebenarnya ada teleradiologi, tele-EKG, tele-USG, telekonsultasi. Itu bisa dibaca di paparannya. Tapi yang paling sering dipakai di Indonesia maupun di dunia adalah tele-USG dan telekonsultasi. Telekonsultasi merupakan mempertemukan pasien dengan dokter ahli untuk konsultasi online atau mengetahui kondisi pasien dan membuat rekomendasi bagi pasien. Ini mirip seperti misalnya layanan kesehatan digital seperti Halodoc gitu. Cuman kalau Halodoc dia hanya berbasis teks seperti itu atau misalnya gambar. Kalau untuk konsultasi dia ada bentuk videonya. Gitu. Ada juga tele-USG yang digunakan untuk membantu diagnosis ibu hamil yang ada di pelosok daerah dan dihubungkan dengan dokter spesialis OB/GYN untuk mempercepat rujukan. Oke, itu salah satu dari misalnya telemedicine. Oke, kita lanjutkan. Telemedicine sudah diterapkan di Indonesia, melibatkan 39 rumah sakit pengampu dan 110 rumah sakit terampu. Jadi maksudnya rumah sakit pengampu itu rumah sakit rujukan, jadi dokter-dokternya yang rujukan, sedangkan misalnya yang terampu adalah yang misalnya di daerah, yang di pelosoknya, seperti itu misalnya yang di Aceh, yang di Papua, dia akan melakukan misalnya telekonferensi, misalnya ada kasus terhadap rumah sakit Jakarta atau rumah sakit Bandung, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Telemedicine merupakan teknologi yang sudah diimpikan oleh masyarakat sejak dahulu. Mungkin dilihat ada sebuah koran, di sini ada tahun 1924. Jadi dia menandakan bahwa masyarakat dunia itu ingin mencoba melakukan telekomunikasi pengobatan melalui di sini adalah melalui radio. Makanya ada the radio doctor. Gitu. Oke, lanjutkan. Ini adalah skema dasar dari video conferencing, yaitu ada host, ada peserta. Oke, host ini dia akan memberikan link undangan kepada misalnya peserta. Peserta itu sendiri terbagi menjadi dua, misalnya ada pemateri, ada peserta. Nah, pemateri itu adalah yang peserta yang mempunyai peran untuk memberikan paparan terhadap peserta yang lain. Misalnya narasumber seperti itu. Nah, dia akan diberikan kendali oleh host untuk bisa melakukan slide screen, share screen terhadap misalnya peserta. Nah, host juga bisa memberikan kendali terhadap orang lain untuk menjadi host tambahan atau yang disebut juga co-host. Dia memberikan kendali di situ
untuk bisa misalnya co-host ini memberikan bisa meng-approve misalnya permintaan dari peserta seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini aplikasi dari video conferencing yang populer di Indonesia antara Google Meet, Zoom Meeting, Microsoft Teams, sama Cisco Webex. Google Meet sendiri merupakan salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Google bersamaan dengan Google Hangout. Peran host diwajibkan memiliki akun Google Suite, memiliki fitur live channel tersendiri, dan terintegrasi dengan Google Calendar. Diperlukan dukungan jaringan internet yang stabil. Oke, ini jaringan yang stabil. Zoom berbeda lagi, dia salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh pengembang dari China. Fitur unggulan berupa fitur breakout, itu memecah room menjadi sebuah room-room kecil, dan virtual background. Akun gratis umumnya hanya berdurasi 30-40 menit paling lama. Dapat digunakan dalam koneksi jaringan yang lemah. Jadi dia karena jaringan yang lemah, maka tampilan misalnya dari video dan audionya mungkin dia tidak begitu jelek dan tidak begitu bagus. Jadi masuk standar gitu ya. Pertemuannya mudah disusupi. Dari dalam beberapa kali kesempatan dia mudah disusupi oleh penyusup. Oke, kita masuk ke dalam Microsoft Teams. Microsoft Teams ini bukan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak Microsoft. Kualitas audio dan videonya yang lebih baik dibandingkan aplikasi lainnya. Tapi itu juga berbanding lurus dengan kuota internet yang dipakainya. Jadi dia lebih boros seperti itu. Dan diharuskan juga didukung oleh jaringan yang harus lebih stabil dan lebih bagus. Karena dia memakai kualitas audio dan video yang lebih baik. Oke, kita masuk ke Cisco Webex. Tampilannya lebih simple, hanya menampilkan host, co-host, atau misalnya tanpa daftar partisipan. Tampilan seperti ini ada juga di Zoom untuk fitur pricing webinar seperti itu. Jadi dia Cisco Webex ini lebih ke seminar online. Nah, Microsoft Teams juga ada seperti itu dalam khusus webinar gitu. Jadi dia Microsoft Teams, Cisco Webex, sama Zoom dia bisa ada fitur untuk webinarnya. Dan kedua adalah kualitas audio kurang bagus dibandingkan 3 aplikasi lainnya. Gitu. Maka juga berbanding lurus dapat berjalan dengan koneksi jaringan yang lebih lemah. Seperti itu. Oke, ini sumber rujukannya. Oke, mungkin itu aja dari pemaparan hari ini mengenai video conferencing. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir dan memahami secara seksama. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.